Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Yesus Kristus. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi khotbah pada Minggu tanggal 30 Oktober 2022 tertulis di dalam Yesaya pasal yang pertama, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Demikian pembacaan firman Tuhan. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Amin. Demikian firman Tuhan. Tema yang terambil dalam khotbah ini adalah berhenti berbuat jahat, belajar berbuat baik. Saudara yang terkasih, banyak orang Kristen berpikir bahwa ibadah yang dilakukannya pasti disukai Allah. Tetapi pada kenyataannya, banyak orang Kristen yang melaksanakan ibadahnya hanya sebagai rutinitas belaka. Ibadah di Yehuda berlangsung dengan baik. Kurban bakaran senantiasa dilakukan oleh umat. Berbagai perayaan dan pertemuan ibadah tetap dilakukan secara meriah. Namun Allah sama sekali tidak menyukainya. Bahkan Allah jijik dan muak melihat ibadah dan perayaan mereka. Hal tersebut dikarenakan ibadah mereka hanya sekedar aktivitas agama yang di dalamnya tidak ada penghayatan dan rasa hormat kepada Allah. Ibadah tanpa hati adalah ibadah yang dilakukan karena rutinitas belaka, yaitu sekedar mengikuti tuntutan perintah agama atau tuntutan pemimpin agama. Ibadah seperti ini tidak akan berdampak kepada kehidupan, bahkan cenderung membuat seseorang menjadi pribadi yang munafik. Pribadi semacam ini akan menampilkan wajah yang saleh dan baik di depan orang banyak. Sedangkan di luar ibadah, mereka berubah menjadi zalim dan kejam. Kenyataan ini yang marak terjadi di Yehuda. Perayaan ibadah yang dilakukan dengan gegap gempita tidak sejalan dengan kehidupan kesehari-harian mereka. Dalam hidup sehari-hari, kejahatan dan ketidakadilan yang menguasai. Kejahatan mereka membuat Yesaya membandingkannya dengan kota Sodom dan Gomora. Apa yang disampaikan Yesaya memang keras dan menyakitkan. Hal itu dilakukan untuk menyadarkan mereka bahwa pengampunan Allah masih terbuka. Asalkan mereka mau bertobat, maka dosa yang semerah kermizi akan dibersihkan seperti seputih bulu domba. Semua itu akan terjadi jika umat mau mendengar dan mau mengikuti kehendak Allah. Memang tidak ada alat ukur yang akurat untuk menilai kesungguhan seseorang beribadah kepada Allah. Yang pasti, ibadah berkaitan dengan ketulusan hati.
dan hal itu akan berdampak pada pembaharuan hidup seseorang di mata Allah. Saudara yang terkasih, kitab Yesaya menekankan tentang kekudusan Allah dengan tujuan untuk mengingatkan umat Israel bahwa mereka harus menyembah Tuhan Allah saja, serta berbuat sesuai dengan sifat kekudusan Allah. Salah satu yang disoroti oleh Yesaya adalah upacara-upacara ibadah yang dilakukan umat Israel pada saat itu dan bagaimana sikap mereka kepada sesama manusia. Ada dua hal yang harus dilakukan oleh orang-orang yang mau mendekati Allah untuk meminta pengampunan dan belas kasihan Allah. Yang pertama, bertobat dari dosa, dan yang kedua, bertekad untuk hidup dengan cara-cara yang kudus. Ada dua kata yang menjadi penekanan dalam firman Tuhan ini, yaitu yang pertama, basuhlah. Kata basuh bukan berarti memperbaiki diri dengan usaha manusiawi semata atau dengan hanya menggunakan kekuatan kemauan, tetapi sebaliknya hal tersebut menunjukkan penerapan janji kemurahan Tuhan untuk menyucikan orang-orang yang datang kepadanya melalui jalan yang telah ditetapkan, yaitu dengan mempersembahkan kurban sembelihan. Termasuk dalam cara yang ditetapkan ini ialah meninggalkan semua dosa, yaitu pertama, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dengan membencinya dan sungguh-sungguh menyesal telah melakukannya. Yang kedua, dari depan mataku. Ini menunjukkan betapa kurang ajar dan kejinya manusia yang menghadap Allah dalam keadaan tidak bertobat. Sebab Allah dapat melihat semuanya, bahkan jauh ke dalam dasar hati orang yang bersalah. Sedangkan kata yang kedua yaitu belajarlah berbuat baik. Artinya, belajarlah hidup dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak Allah, dan terutama agar berlaku adil terhadap orang yang lemah dan tertindas. Usahakanlah keadilan. Berarti milikilah tujuan yang konsisten dan sungguh-sungguh untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam situasi-situasi yang konkret. Perhatian utama orang beriman haruslah untuk menunjukkan keadilan dan kejujuran yang nyata, apalagi kepada orang-orang yang mudah menjadi korban dan tidak dapat membela diri. Belalah hak anak-anak yatim. Kata keadilan dan belalah sama-sama berarti mengadili. Perintah ini berarti berikan keadilan dan kejujuran untuk membela perkara anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda. Ekspresi ini menggunakan istilah hukum, artinya membela atau memperjuangkan perkara seseorang. Janda harus mendapatkan hak-hak hukumnya terhadap pihak penuntut yang kaya dan berpengaruh, karena perempuan pada zaman itu tidak mungkin bekerja di sektor industri. Maka kehilangan suami berarti kehilangan pendapatan. Kemudian dia terpaksa menggadaikan harta miliknya, dan kemudian dia jatuh ke tangan lintah darat yang kaya, yang tidak segan untuk menyita harta si janda atau menjual anak-anaknya menjadi budak untuk membebaskan hutangnya. Saudara yang terkasih, pengajaran Tuhan adalah seruan untuk bertobat, berbuat yang baik, dan berita anugerah penghapusan dosa. Tuhan menyampaikan tuntutannya agar umat Allah membasuh dan membersihkan dirinya.
Menurut hukum ritual, pembasuhan diri merupakan suatu syarat untuk penyucian diri, agar para imam dipandang layak untuk menjalankan tugas-tugas spiritual, agar orang Israel disembuhkan dari sakit kusta, agar diterima kembali dalam masyarakat Israel, supaya membasuh tangannya yang berlumuran darah korban yang sia-sia, membasuh kakinya yang telah menginjak-injak halaman yang kudus secara sembarangan. Tetapi pembasuhan itu janganlah hanya merupakan suatu tanda lahiriah saja, namun penyucian itu harus menjadi umat yang suci dan yang menyucikan diri senantiasa. Israel menyucikan diri dengan meniadakan perbuatan-perbuatan yang jahat, antara lain dalam hubungan penindasan terhadap janda, anak piatu, orang miskin, dan orang asing, yaitu yang merupakan golongan-golongan yang lemah dan mudah menjadi korban penindasan, dan mencari, memperjuangkan, memberi, dan belajar berbuat keadilan dan segala hal yang baik. Di dalam ayat 17 ada 3 hal yang dituntut: menertibkan para penindas, atau dapat berarti menolong mereka yang menindas, membela kepentingan anak-anak piatu, dan membela di muka pengadilan hak-hak para janda. Saudara yang terkasih, Israel diperhadapkan dengan 2 alternatif. Pertama, suka dan mau mendengar atau menurut. Akibatnya maka suatu kehidupan yang baru yang dilukiskan dengan makan hasil tanah yang baik. Ini mengandung janji mengenai kelepasan dan pembaharuan tanah yang rusak, tanah yang aman dan sejahtera. Yang kedua, enggan dan memberontak. Akibatnya adalah kebinasaan, berhubungan dengan serbuan dan kemurkaan tentara Asyur. Saudara yang terkasih, apa yang bisa kita ambil sebagai perenungan melalui firman Tuhan ini yang bisa kita jadikan sebagai pedoman di dalam kehidupan ini? Yang pertama, pada saat ini gereja mau tidak mau adalah sarana Allah untuk memberitakan suara kenabian. Gereja harus menjadi wujud pernyataan kasih Allah dan pernyataan diri Allah bagi dunia ini, dengan tujuan agar dunia dapat mengetahui kebenaran ibadah yang sesungguhnya dan apa yang harus mereka lakukan terhadap sesama manusia dan terhadap Allah. Namun, kalau kita lihat konteks kehidupan jemaat pada saat ini, sebenarnya masih banyak cara beribadah atau cara kehidupan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Itulah sebabnya muncul istilah Kristen KTP, Kristen yang hanya identitas saja, namun tidak mengerti makna Kristen itu sendiri. Banyak dari antara orang Kristen pada saat ini yang menyatakan percaya, rajin beribadah, rajin memberikan persembahan atau perpuluhan, rajin mengikuti persekutuan lainnya, tetapi cara hidup mereka tidak sesuai dengan kehendak Allah. Orang Kristen masih banyak yang melakukan tindakan-tindakan kejahatan seperti korupsi, pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, perampokan, dan lain sebagainya. Jadi dengan demikian, seolah-olah ibadah yang mereka lakukan kepada Allah hanyalah sebuah ibadah rutinitas saja, dan ibadah menjadi sebuah alat untuk menutupi kejahatan mereka di luar gereja. Dengan kata lain, kehidupan Kristen yang dimiliki hanyalah sebuah kemunafikan. Memang betul,
Kita perlu memperkuat hubungan kita dengan Allah. Namun Allah juga menuntut kita untuk melakukan hal-hal yang baik di dunia ini. Bahkan melalui Yesaya, Allah ingin agar setiap orang yang percaya melindungi dan memperhatikan orang-orang miskin, seperti anak-anak yatim dan para janda. Renungan yang kedua, Allah tidak menginginkan dan tidak menghendaki ibadah-ibadah kita yang penuh dengan kemunafikan. Allah tidak menginginkan persembahan yang kita berikan kepada gereja kalau hanya hasil dari perbuatan jahat, seperti hasil korupsi dan hasil mencuri. Begitu banyak orang Kristen pada saat ini yang melecehkan kekudusan Allah dengan cara memberikan persembahan dari hasil perbuatan kejahatan mereka. Banyak juga orang Kristen pada saat ini yang seolah-olah menyuap Allah dengan uang-uang yang mereka berikan ke gereja. Sekali lagi, Allah tidak membutuhkan itu. Allah hanya mau kita menyadari akan kekudusannya dan bertindak sesuai dengan kekudusan Allah. Bahkan dikatakan bahwa Allah muak melihat semuanya itu. Perenungan yang ketiga, Allah adalah kasih. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertobat. Allah masih mau mengampuni setiap orang yang percaya, yang benar-benar mau bertobat. Tetapi pertobatan yang dituntut Allah di sini bukanlah pertobatan yang hanya bersifat sementara atau hanya sebatas di ibadah saja. Allah mau supaya kita menunjukkan sikap yang benar-benar mau bertobat dengan cara melakukan hal-hal yang baik kepada sesama kita. Tugas kewajiban orang Kristen terhadap masyarakat adalah melaksanakan dan mengerjakan kebenaran dan keadilan, memperjuangkan keadilan sosial dan menjunjung tinggi serta membangun mental yang baik. Dan pada saatnya kita akan melihat hasil ketaatan dan kasih Allah itu dalam kehidupan kita dan kehidupan orang yang kita layani. Tetapi setiap orang yang tetap mengeraskan hatinya dan tidak mau bertobat kepada Allah akan mendapatkan penghukuman dari Allah, yaitu kematian yang kekal. Amin.